Gabung. Oke, kita lanjutkan diskusi kita di fisika modern. Ini tinggal 2 slide terakhir, tapi 2 slide terakhir ini banyak hitungannya, ya, banyak formulanya ya. Mungkin kita agak sedikit abstrak, ya, tidak terlihat bendanya seperti apa. Ya, tidak apa-apa. Ini hanya sebagai pengantar, ya, di pengantar mekanika kuantum. Mekanika kuantum yang sesungguhnya nanti Anda akan dapatkan di fisika kuantum. Ya, jadi di sini hanya sebagai pengantarnya aja. Kira-kira nanti akan belajar seperti apa sih kuantum? Oke. Nah, ini contoh di sini adalah gambar partikel semikonduktor kadmium selenide. Ya, ini yang kita sebut sebagai quantum dot. Oke. Nah, quantum dot itu artinya ada sebuah nanomaterial, ukurannya dimensi X, dimensi Y, dimensi Z-nya itu ukurannya nanometer, sehingga sifat-sifat uniknya muncul. Kalau CDSE di makroskopis misalnya, itu bentuknya atau warnanya adalah seperti silikon misalnya, atau seperti sulfur. Warnanya tertentu. Tapi kalau di bentuk quantum dot mendekati nanometer ini kita bisa ubah sifatnya, sehingga material yang sama ini bisa memiliki warna-warna yang berbeda-beda, ya, hanya dengan mengubah-ubah ukurannya saja. Nah, ini salah satu aplikasi dari fenomena kuantum, ya, fenomena kuantum di material nano. Oke, sebelumnya kita masuk ke review dulu terkait gelombang. Ini sudah pada ambil mata kuliah gelombang ya. Jadi kepake ini di sini. Tanpa pengetahuan gelombang agak susah. Persamaan gelombang, ini sebuah gelombang, misalnya saya mempunyai batu, saya lempar ke atas kolam berisi air. Nah, yang terjadi apa? Begitu batunya dilempar, kolamnya ini akan mulai bergelombang. Nah, gelombangnya ini bergeser ke kiri maupun ke kanan. Ini pada saat T sama dengan 1 misalnya seperti ini. T pada selanjutnya ini sudah menghasilkan gelombang lagi. Saya seperti itu, selalu bergeser. Jadi kita dapatkan gelombang seperti ini yang bergerak. Jadi terdapat 2 variabel. Satu tentu saja adalah kalau kita anggap pada saat T-nya fix, ya, T-nya tetap, artinya tidak berubah. Ini kita bisa lihat bahwa nilai amplitudo dari sebuah gelombang itu berubah-ubah sesuai lokasinya. Pada saat X sama dengan 0 misalnya di sini, amplitudonya 0. X sama dengan misalnya berapa nih? X sama dengan 1 misalnya amplitudonya setengah. X sama dengan 2 amplitudonya maksimum. X sama dengan 3 amplitudonya setengah lagi. X sama dengan 4 0. Artinya nilai amplitudo ini berubah-ubah terhadap X. Jadi A itu sebagai fungsi dari X. A-nya berapa? Ya tergantung X-nya di mana, kita tidak bisa jawab ya. Kalau X-nya 1 ya A-nya 0, X-nya 2 A-nya setengah, X-nya 3 A-nya 1 dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa amplitudo itu fungsi dari X. Nah, sekarang kalau kita ubah, tadi kan kita lihat bahwa gelombangnya tadi juga bergerak ke segala arah, ya, menyebar. Maka saat T sama dengan 0 seperti ini, T sama dengan 1, bisa saja sudah bergeser. Karena gelombangnya bergeser, mungkin sekarang dia menjadi seperti apa? Mungkin dia sekarang sudah bergeser di sini. Karena bergerak gelombangnya tadi ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini posisi yang 0, awalnya di X sama dengan 1, sekarang menjadi, sebelumnya di X sama dengan 0, sekarang menjadi X sama dengan 1. Yang posisinya X sama dengan 2, sebelumnya adalah maksimum, sekarang dia menjadi setengah saja. Dan seterusnya. Jadi, selain berubah terhadap X, ketika kita ingin tahu amplitudenya berapa, ya kita perlu tahu pada waktu kapan. Amplitudo itu juga sebagai fungsi dari waktu. Jadi kita ingat di persamaan gelombang, untuk mendeskripsikan gelombang sinusoidal kita bisa menggunakan misalnya persamaan yang paling sederhana ya, sinusoidal ya, bahwa Y
atau A ya, yaitu kan nilai ini amplitudo. Ya, sebagai fungsi X dan sebagai fungsi T sama dengan apa? A kalikan sin sesuatu X sesuatu T ya, tambah B cos. Nah, sesuatu kali X kurang sesuatu kali T. Ya. Nah, ini untuk merepresentasikan sebuah gelombang sinusoida. Okay. Nah, ini fungsi gelombang ini juga harus memenuhi sebuah yang namanya persamaan gelombang. Dimana ketika gelombang tadi merambat, ternyata, ini namanya fungsi ya. Nah, Y sama dengan Fx ini kan fungsi ya. Sekarang adalah persamaan gelombang. Apa hubungannya Y dengan X dengan Y dengan T ya? Nah, ini harus memenuhi sebuah persamaan gelombang. Ya, kalau kita turunkan, kita dapatkan bahwa kalau kita turunkan fungsi gelombang tadi 2 kali terhadap X ya, dy. Nah, ini kan saya mempunyai Y ya, Y sama dengan ini. A sin Kx minus omega T plus B cos Kx minus omega T ya. Kalau saya turunkan sekali jadi apa? Terhadap X. Apa? Maka kita cuma lihat yang di sini aja. Yang X apa? Oh, ini Kx ya. Omega T, T tidak fungsi dari X. Tadi kita cuma lihat K-nya saja ya. Nah, K-nya keluar. K kali A. Nah, turunan dari sin apa? Minus cos ya. Minus. Berarti ini menjadi minus K A cos Kx minus omega F omega T begitu ya. Plus ya ini juga kita turunkan dari X K kali B kali minus sin dan sekarang ya, dan seterusnya. Kemudian kita turunkan 2 kali. dy per dx ini kita turunkan lagi d kuadrat. Y per dx kuadrat. Artinya ini kita turunkan terhadap x. Oke. Maka kita akan dapatkan kembali lagi turunan dari cos adalah sin ya. Maaf, sin itu turunannya cos, kebalik ini ya. Sin ini turunannya cos, kemudian turunan dari cos jadi minus sin. Oke. Nah, ini turunan kedua berarti minus K kuadrat A bla 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 ya dalamnya. Oke, ini yang disebut dengan yang depan ini. Oke. Nah, ternyata ini terhubung dengan turunan si fungsi tadi terhadap T. Kalau kita turunkan terhadap T. Ya. Ketika kita turunkan terhadap T. Ini maka menjadi Y-nya tadi sekian. Berarti dy per... Maaf, tidak terlihat ya. Berarti dy per dt berapa? Ya, nanti Anda hitung sendiri yang turunan terhadap T kan omega. Ya. Di omega sekian, sekian, sekian. Omega D kuadrat Y per dt kuadrat. Juga ternyata minus omega kuadrat A segala macam ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan gelombang. Ternyata keduanya ini terhubung ya, bahwa penurunan 2 kali fungsi gelombang terhadap X itu sama dengan fungsi gelombang tadi diturunkan 2 kali terhadap T. Dikalikan sebuah konstanta seper T kuadrat. Ya. Ini kita akan lihat bagaimana fungsi penurunan. Ya. Saya mempunyai fungsi gelombang tadi, Y sama dengan AX A kali cos Kx minus omega T plus B sin Kx minus omega T. Ya. Saya turunkan 1 kali terhadap X, maka kita cuma perlu melihat yang X ini saja. Ya. K-nya keluar. Turunan dari cos minus sin. Ya. Cosnya diturunkan jadi minus sin. A-nya konstan tetap. Nah, turunan dari Kx, K. Jadi saya dapatkan minus Ka sin Kx minus omega T. Ya. Yang beta juga turunan dari sin adalah cos turunan dari Kx ya K. Maka menjadi KB plus KB kalikan cos Kx minus omega T. Nah, ini kemudian kita turunkan lagi 2 kali. Ya. Kita turunkan sekali lagi terhadap X. Maka menjadi D kuadrat. Y per dx kuadrat. Saya dapatkan minus K kuadrat A turunan sin menjadi cos ya. Turunan cos menjadi minus sin.
Oke. Nah, ini kita dapatkan seperti itu. Ya. Nah, ini kan kembali lagi ke bentuk semula ya. Fungsi semulanya adalah A cos kx minus omega t plus B sin kx minus omega t. Sekarang kita lihat ini. Kalau minus k kuadratnya kita ambil, berarti menjadi minus k kuadrat kalikan A cos kx minus omega t. Ini karena sudah diambil minus menjadi plus B sin kx minus omega t. Ya, sama nggak? Ini dengan ini. Sama ya, jadi Y lagi. Maka kita bisa tuliskan sama dengan K kuadrat Y. Ya, fungsinya kembali. Ketika kita turunkan 2 kali, ternyata dia kembali ke fungsi asalnya. Ya, K kuadrat minus K kuadrat. Oke. Nah, hal yang sama juga kita dapatkan ketika kita turunkan terhadap T. dy per dt. Ini lihat T. Ya. Sin turunannya menjadi minus cos. K omega t turunannya menjadi minus omega. Ya. Saya punya minus omega. Kalau sekali. Oke. Kalau 2 kali menjadi minus omega kuadrat. Nah, ini sama juga. Kalau saya ambil ini, maka menjadi apa? Ya, A cos plus B sin. Sama seperti fungsi semula. Oke. Nah, ini kita bisa tulis minus omega kuadrat kali Y. Ya. Oke. Ya. Nah, ini disamakan oleh sebuah konstanta seper V kuadrat. Sama dengan seper V kuadrat. Ya, tadi ya, turunan kedua fungsi terhadap X sama dengan turunan kedua fungsi terhadap T. Oke, ini sebagai minus K kuadrat Y sama dengan minus omega kuadrat Y. Ya. Atau dengan kata lain, ini fungsinya kita coret, maka K kuadrat minusnya kita coret, K kuadrat sama dengan omega kuadrat per V kuadrat. Oke. Atau dengan kata lain, kalau kuadratnya kita hilangkan, K sama dengan omega dibagi V. Ya. Jadi omega ini sebanding dengan K. Oke. Untuk sebuah gelombang mekanik. Nah, ini adalah yang sudah kita pelajari di mata kuliah. Oke. Nah, sekarang hal yang sama kita akan aplikasikan ke gelombang gelombang partikel, ya, gelombang kuantum, partikel kuantum tadi, partikel yang memiliki sifat gelombang. Ini bisa tidak seperti itu, ya. Jadi untuk menggambarkan fungsi gelombang dari sebuah objek kuantum, kita perlu mencari persamaan yang cocok, ya. Persamaan yang cocok seperti pada waktu gelombang ini, ya. Kita kan perlu mencari gelombang ini persamaan yang cocok apa sih? Oh, ini fungsinya seperti ini, maka persamaan yang pas adalah ini, ya, bahwa turunan kedua Y terhadap X sama dengan turunan kedua Y terhadap T kalikan super V kuadrat. Kita perlu mencari fungsi gelombangnya apa sih untuk partikel kuantum. Oke. Nah, ini di sini. Kita berangkat dari 3 persamaan, ya, bahwa satu, ada energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah partikel. Ketika partikel tadi bergerak, maka dia memiliki energi kinetik setengah mv kuadrat. Atau kita tata ulang, ya. Jadi setengah m per m kali m v kuadrat. M per m kan 1, ya. Kenapa seperti ini? Supaya kita bisa dapat m kuadrat. M kuadrat dibagi v kali v kuadrat dibagi 2m. Ya. M kali v ini kan momentum. Ya. Jadi kita bisa tulis momentum kuadrat dibagi 2 massa. Ya. Ini persamaan pertama mengenai energi kinetik. Yang kedua adalah terkait energi yang dibawa oleh frekuensi, ya, misalnya foton. Nah, kita juga mengenal bahwa sebuah foton itu membawa energi sebesar H kali F frekuensi. Oke. Nah, ini kita juga tata ulang supaya menjadi H per F ini kan sama dengan H per 2pi kalikan 2pi, maaf, bukan H per F ya, HF. Ya, 2pi, tulisnya seperti ini. HF ini sama dengan
H kali 2pi per 2pi kali F. Ya. H per 2pi adalah H coret. Sedangkan 2pf adalah apa? Kecepatan sudut omega. Ya, yang tadi kita dapatkan di gelombang. Oke. Maka kita dapatkan energi juga sama dengan H coret kali omega. Oke, energi terkait foton. Oke. Yang kemudian ada selanjutnya adalah panjang gelombang de Broglie. Kita juga mengenal bahwa momentum sebuah partikel itu terrelasi terhadap panjang gelombang sebuah gelombang. Sifat dari gelombang ini terkoneksi dengan sifat dari partikel melalui persamaan tersebut. P sama dengan H per lambda. Ini juga kita tata ulang. H per lambda sama dengan H per 2pi kalikan 2pi per lambda. H per 2pi menjadi H coret. Ya. 2pi per lambda menjadi apa? K. Ya. Bilangan gelombang. Ini kita dapatkan 3 variabel. Pi kuadrat E sama dengan P kuadrat per 2M. E sama dengan H coret omega. P sama dengan H coret kali K. Maka kita gabungkan ketiganya ini. Ya. Ini E sama dengan E, maka H coret omega sama dengan P kuadrat per 2M. Oke. Nah, P sama dengan apa? P sama dengan H coret kali K. Berarti P kuadrat H coret kuadrat K kuadrat dibagi 2M. Ini H coret omega. Nah, ini kita dapatkan hubungan antara omega dan K. Pada partikel kuantum itu omega dan K ini terhubungnya bagaimana? Kalau pada gelombang biasa kita dapatkan bahwa omega itu sebanding dengan K di sini ya. Ternyata pada partikel kuantum tidak. Tapi omega berbanding dengan sebanding dengan K kuadrat, bukan lagi K. Oke. Ini satu perbedaan yang cukup signifikan di sini ya. Ini untuk partikel bebas. Partikel bebas artinya dia tidak terikat oleh energi kinetik tertentu ya. Misalnya elektron ya, sedang elektron berjalan saja, tidak ada medan listrik segala macam. Oke. Tidak ada gaya yang bekerja, artinya U sama dengan 0, gaya potensialnya 0 ya. Yang bekerja hanya gaya kinetik ya. Nah, kita perlu mencari sebuah persamaan gelombang ya. Nah, ini kita sudah dapat hubungannya. Ternyata omega sama dengan K kuadrat ya. Di sini kalau untuk gelombang biasa omega sebanding dengan K ya. Nah, kita perlu mencari persamaan gelombangnya. Persamaan gelombang itu yang ini. Apa sih hubungan antara variabel X dengan variabel T terhadap gelombang tadi ya. Ini untuk gelombang mekanik persamaannya seperti ini ya. Nah, sekarang untuk partikel kuantum kita juga perlu mencari persamaan yang sama. Oke, berbasis ini. Tadi omega sebanding K, persamaannya seperti ini. Sekarang kita dapatkan omega sebanding K kuadrat. Persamaannya seperti apa? Ya. Persamaan gelombangnya seperti apa? Ya. Wave function-nya itu seperti apa? Oke, kita perlu tahu. Nah, dari sini kita bisa sedikit merekonstruksi ya bahwa bisa jadi karena omega sebanding dengan K kuadrat ini berarti di salah satu sisi tadi persamaan gelombang kan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan super D kuadrat Y per dt kuadrat. Seperti ini ya. Ini di satu sisi persamaan, ini sisi persamaan lain. Oke. Nah, ini kita bisa asumsikan juga bahwa hal yang sama juga akan terjadi. Oke. Di satu sisi persamaan dia pasti menghasilkan faktor K kuadrat. Ya. Di sini menghasilkan K kuadrat. Sedangkan di sisi lainnya akan menghasilkan omega saja. Ya. Jadi sebuah persamaan yang entah berantah XYZ apa, di sini ada faktor K kuadrat, di sini ABC ya, ada faktor omega. Ya. Jadi seperti itu. Ini maksud dari kata-kata ini. Oke. Nah, maka kalau saya membuat sebuah fungsi gelombang, ya fungsi gelombangnya sama, misalnya sinusoidal. Nah, kita untuk partikel kuantum kita berikan namanya psi di sini ya, psi.
Seperti halnya psikologi. Lambangnya seperti itu. Si sebagai fungsi dari X dan T sama dengan A kali kosinus Kx minus omega T ditambah B kali sinus Kx minus omega T. Kita ingin membuat persamaan di mana di sini adalah K kuadrat, di sini adalah omega. Maka untuk mendapatkan K kuadrat bagaimana? Kalau saya punya fungsi gelombang seperti ini. Maka supaya K-nya menjadi kuadrat, saya perlu turunkan 2 kali ya. Untuk mendapatkan K kuadrat, saya perlu turunkan fungsinya 2 kali terhadap X ya. Kenapa? Karena K nempelnya di X. Turunan pertama akan menghasilkan ini saja minus K ya. Cos menjadi minus sin, Kx keluar menjadi K, berarti menjadi minus Ka sin Kx minus omega T plus Kb cos Kx minus omega T. Ini baru dapat K. Padahal yang saya inginkan adalah K kuadrat. Maka saya perlu turunkan sekali lagi. Ya. Turunan kedua. Ini turunan pertama. Dan kedua dari C terhadap X kuadrat menjadi minus K kuadrat A cos sekian minus K kuadrat B kali sin sekian. Oke. Kalau minus K-nya saya keluarkan dari persamaan, maka saya dapatkan minus K kuadrat kali dalam kurung A cos Kx minus omega T minus B sin Kx minus omega T. Atau ini menjadi kembali ke persamaan semula. Ya. K kuadrat psi. Ya. Kita tuliskan K kuadrat psi. Oke. Jauh ini bisa dipahami? Bisa nggak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Jelas. Oke. Masih bisa mengikuti, kita lanjutkan. Nah, ini kita dapatkan ini ya, K kuadrat kali sekian-sekian. Oke. Nah, jika masing-masing sisi, baik sisi kanan maupun sisi kiri, kita kalikan dengan minus H kuadrat per 2M. Maka saya dapatkan, ya, ini sama ini ya, D kuadrat C per X kuadrat. Tinggal kalikan minus H kuadrat per 2M. Ya. Ini sisi kanan kita dapatkan minus kalikan minus, hilang minusnya, tinggal sisanya K kuadrat per 2M kalikan C. Ya. Nah ini K kuadrat per 2M ini apa? Nah, kita dapatkan dari sini tadi. Oke. Oh ternyata H coret kuadrat, K kuadrat dibagi 2M itu adalah H kali omega. Oke. Maka saya masukkan aja ini. Ini saya ubah menjadi H kali omega. Kali ini kan persamaan awalnya ya, persamaan awal dari fungsi gelombang. Oke. Nah, ini kan sama. Ini sama dengan ini. Oke. Maka saya tulis saja untuk menyingkat. Nanti saya dapatkan bahwa H kali omega, H coret kali omega sama dengan ini. Maaf. H coret kali omega kali C sama dengan minus H kuadrat per 2M D kuadrat C per DX kuadrat. Ini kita baru dapatkan satu sisi dari persamaan gelombang ya, dari objek kuantum. Oke, tadi ingat kita ingin membuat hubungan mencari persamaan gelombang sebagaimana persamaan gelombang mekanik ya. Kan D kuadrat Y per DT kuadrat. Ini untuk gelombang mekanik. Ya. Dan hubungan tadi bahwa omega ini sebanding dengan K. Nah, ternyata untuk partikel kuantum, jadi kita dapatkan bahwa omeganya sebanding dengan K kuadrat. Maka persamaannya adalah di satu sisi menghasilkan K kuadrat, di satu sisi menghasilkan omega saja. Ya. Nah, kita baru menyelesaikan satu sisi dari persamaan. Ya, untuk menghasilkan K kuadrat itu apa? Ternyata kita dapatkan ini. Oke. Sekarang kita perlu move ke mencari untuk sisi yang lain dari persamaan. Ya, sisi B. Kalau tadi sisi A, ini kita perlu mencari sisi
B. Sisi B-nya apa dari persamaan? Oke. Nah, tadi kan harus mengandung omega, ya, besar omega. Maka kalau fungsi gelombang saya adalah ini, untuk mendapatkan omega saya perlu menurunkan 1 kali terhadap T, ya, karena omega ini menempel ke T, maka saya perlu turunkan 1 kali terhadap T. Nah, D per dt. Maka kita dapatkan maka kita bisa membuat perkiraan bahwa sisi lain dari persamaan gelombang ini melibatkan H coret dikalikan dengan ini, ya, turunan pertama dari fungsi gelombang. Maka turunan pertama dari fungsi gelombang dikalikan H coret sama dengan H coret kalikan omega A sin Kx minus omega T. Ini sinnya ini adalah turunan dari cos, omega ini turunan dari ini, ya, keluar. Minus kali minus jadi positif. Ini sin, cos ini turunan dari sin, omega keluar gabung dengan B jadi minus. Ya. Nah, oke, kita dapatkan berarti fungsinya adalah H coret kali ini. Ya. Sekarang omeganya kita keluarkan dari persamaan. Jadi H omega kalikan A sin Kx minus omega T minus B cos Kx minus omega T. Ini adalah fungsi awalnya, ya, si lagi. Ya. Maka saya bisa tuliskan ini sisi lainnya dari persamaan. Ya. Sisi satu dari persamaan tadi adalah kita dapatkan ini. Oke. Sisi lain kita dapatkan ini. Maka kita bisa tuliskan, kita gabungkan bahwa persamaan sisi kiri yang mengandung K kuadrat ini sama dengan persamaan sisi kanan yang mengandung omega. Kalikan sebuah konstanta. Kita tulis konstantanya adalah C. Ya. Yang mengandung K kuadrat apa tadi? Adalah minus K kuadrat per 2M D kuadrat omega per dx kuadrat. Ya. Ini. Yang sebelah sisi kiri dari persamaan apa? Ini, ya. H kalikan turunan pertama dari C. Ya. C-nya apa? C-nya adalah konstanta di sini. C, ya. Maka kita dapatkan kira-kira persamaan gelombangnya seperti ini untuk objek kuantum. Ya. Di H kuadrat dibagi 2M, turunan kedua C terhadap X, ya, sama dengan C kali H, hanya coret, ya. Turunan pertama C terhadap T. Oke, ini fungsi gelombang untuk objek kuantum. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Ada yang perlu diklarifikasi? Belum ada, Pak. Ya, tadi masih bisa diikuti, ya, untuk gelombang mekanik yang sudah kita pelajari tadi bahwa turunan kedua dari waktu sama dengan turunan kedua dari jarak. Ya. Ini adalah untuk gelombang mekanik. Nah, sekarang kita tadi mencari ternyata untuk objek kuantum yang memenuhi adalah persamaannya ini. Ya, turunan kedua dari terhadap X sama dengan turunan pertama terhadap T. Tadi kan sebuah konstanta. Ya, masing-masing ada konstanta. Nah, ini kita sudah ketahui. Coret ini sudah kita ketahui besarnya, ya. M juga, 2 juga, yang belum ketahui adalah C. C ini berapa sih? Konstantanya itu berapa sih besarnya, ya? Nah, kita ingin dapatkan nilainya berapa. Oke. Maka kita tulis ulang di sini. Minus H coret kuadrat dibagi 2M kali turunan kedua C terhadap X sama dengan C kali H coret kali turunan pertama C terhadap T. Oke. Nah, kita masukkan C-nya ini, turunan keduanya itu seperti apa. Ya. Turunan kedua dari C adalah ini. Ya.
Ini kalikan turunan kedua, kita dapatkan ini. A coret kuadrat K kuadrat per 2M dalam kurung A cos KX minus omega T minus B sin KX omega T. Maka saya tulis di sini. Ya. A cos KX, B sin KX. Oke. Nah, kan yang ini berapa? Turunan pertama dari DC per DT. Nah, ini kita dapatkan. A kali omega sekian-sekian. Ya. Nah, saya tuliskan di sini. C kali H kali omega kali sekian-sekian. Oke. Nah, ini kita lihat di dalamnya. Ya. A cos KX minus omega T minus B sin KX minus omega T. Ini juga A sin KX minus omega T minus B cos KX omega T. Ya. Jadi, kita bisa coret ini yang konstanta di luar ini, ya. Oke. Artinya ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini sama. Berarti ini kita masukkan saja sini, ya. Tadi bahwa H kuadrat K kuadrat per 2M ini kan sama dengan H omega. Nah, ini kita bisa coret. Oke. Tinggal A cos KX minus B sin KX sama dengan C kali A sin KX minus omega T minus B cos KX minus omega T. Ya, kita kalikan. Ini A cos, ya, B sin ini C kali A. Jadi AC sin C kali B. Jadi minus BC cos. Ya. Nah, kita lihat karena nilai di dalam variabel cos dan sin adalah sama. Ini cos KX minus omega T. Ini juga cos KX minus omega T. Ini sin KX minus omega T. Ini juga sin KX minus omega T. Berarti ini kita bisa coret dengan ini. Oke. Artinya bahwa minus B, maaf, ini dulu ya, cos dulu ya. A cos KX-nya dengan cos KX. Ya. A sama dengan minus BC. Ya, di sisi lain, B sama dengan AC. Maka kita substitusikan kalau B sama dengan AC, maka ini menjadi A sama dengan minus AC kali C. Jadi apa? A sama dengan minus AC kuadrat. Ya. Atau kalau A-nya saya pindah ke sana, A per A sama dengan minus C kuadrat. Ini menjadi berapa? Ya, atau C kuadrat menjadi minus 1. Atau C menjadi akar minus 1. Ya, akar minus 1 itu bilangan apa? Fisika matematika. Imajiner. Kan tidak ada akar minus 1. Kita lambangkan sebagai I. Bilangan imajiner. Ya. Di sebuah sumbu real dan sumbu imajiner. Oke. Nah, nanti kita masuk ke sini. Oke. Berarti kita dapatkan ini persamaannya ternyata sekarang nilai C ini adalah akar min 1. Besarnya nilai C ini adalah akar min 1. Atau kita lambangkan sebagai I. Bilangan imajiner. I kecil, ya, I. Maka persamaannya saya dapat tulis menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini semuanya konstannya tetap, kecuali C-nya kita ganti dengan I. Ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan gelombang untuk objek kuantum. Partikel bebas objek kuantum. Ya. Oke. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Fungsi gelombang itu A sin plus B cos atau A cos plus B sin ya, Pak? Harusnya sama saja. Tapi kita lebih senang yang cos-nya dulu yang di depan. Karena kalau cos 0 kan, maaf, kita biasanya lebih senang cos-nya dulu. Karena mulainya dari cos 0 kan 1. Jadi mulainya dari maksima. Oke. Itu bisa juga Anda membuat dari sin-nya dulu. Oke. Harusnya akan menghasilkan hasil yang sama. Oke. Ini sama aja. Kalau ini mau ditaruh di depan ya sama aja. B sin plus A cos juga sama. Oke. Tapi biasanya lebih suka cos dulu. Karena kalau grafik cos kan seperti ini ya. Nah, pada saat 0 itu nilainya ada nilainya, bukan 0.
Gitu, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai persamaan Schrödinger. Ya, jadi yang pertama kali mencetuskan bahwa kalau ada sebuah partikel kuantum, maka persamaan gelombangnya seperti ini. Ya. Itu Pak Schrödinger. Ya. Tersangkanya ini. Ya. Nah, untuk partikel bebas bergerak dalam satu dimensi. Oke, kita bisa tuliskan lagi bahwa K coret kuadrat per 2M, M minus kalikan turunan kedua terhadap X sama dengan I kalikan H coret turunan pertama terhadap T. Ya. Nah, ini kan agak rumit penulisannya. Ya. Nah, biasanya kita bisa menuliskan dengan bentuk lain yang kita sebut dengan formula Euler. Oke. Nah, tadi kalau kita tulis kan bahwa tadi persamaan gelombang awalnya apa? A kalikan A cos Kx minus omega T ditambah B sin Kx minus omega T. Begini ya. Nah, ternyata B tadi hubungannya dengan A apa? B adalah A kali C. Ya. Maka ini saya bisa tuliskan A cos Kx minus omega T plus AC ya. AC sin Kx minus omega T. Oke. A dengan A, maka bisa A-nya ditarik keluar. A dalam kurung besar cos Kx minus omega T plus C sin Kx minus omega T. Kurung tutup. Ya, atau dengan kata lain, A cos Kx minus omega T tambah apa? C-nya kan tadi besarnya I ya. I sin Kx minus omega T. Ya. Nah, ini menjadi seperti ini. Fungsi gelombangnya kita dapatkan, B-nya ternyata menjadi A kali C. Ya. Nah, ini dapat dituliskan dengan formula Euler. Ini ingat matematika Ismat berapa ini? Notasi Euler. Ismat 1 ya. Kedua. Nah, saya lupa. Ya. Nah, ini ternyata bentuk ini kita bisa representasikan dengan bentuk lain. Ya, bahwa notasi Euler itu E berpangkat I omega sama dengan cos. Maaf. E berpangkat I theta sama dengan cos theta plus I kali sin theta. Ya, sedangkan E berpangkat minus I omega sama dengan cos minus theta ditambah I sin minus theta atau cos theta dikurangi I sin theta. Ya. Nah, kalau saya kita dapatkan ini fungsinya plus, maka kita bisa digunakan yang atas. Oke. Bahwa ini semua dapat cos plus I sin-nya ini kan bisa dilambangkan sebagai I E berpangkat I kali theta-nya apa? Kx minus omega T. Kali depannya amplitude. Ya. Nah, ini kita dapatkan fungsi gelombang kita sekarang menjadi seperti ini. Oke. Atau kita bisa ubah satu sebagai fungsi X, satu sebagai fungsi T ya. A kali E I Kx kalikan E kali minus I omega T. Oke. Ini fungsi gelombang kita sekarang, persamaan gelombang kita menjadi seperti ini. Oke. Ya, nanti akan sering muncul bisa bentuk cos plus sin ya, cos plus I sin atau bentuk AI berpangkat I theta ya. Ini bentuk-bentuk persamaan gelombang aja. Nanti jangan bingung kalau ketemu. Kok ada yang menuliskan seperti ini, kok ada yang menuliskan seperti yang lainnya. Nah, pada dasarnya itu adalah hal yang sama. Oke. Di antara bentuk 1 dan bentuk 2 ini membicarakan hal yang sama. Ya. Kadang nanti akan ditulis seperti ini, kadang ditulis seperti ini. Oke. Nah, kira-kira apa maksud dari persamaan gelombang tadi? What is the physical meaning? Ya. Persamaan gelombang C sebagai fungsi X, K, dan T adalah A berpangkat E IKX kalikan E berpangkat
minus I omega T. Ya. Ini merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Ini bukan sesuatu yang dapat dilihat atau kita rasakan. Ya. Tidak merepresentasikan besaran fisik apapun. Ya. Besi ini apa sih? Kalau di gelombang kan Y itu amplitudo ya. Tinggi gelombang. Ya. Amplitudo. Ya. Nah, besi ini apa? Nggak ada fungsinya. Dan tidak ada physical meaning-nya. Ya. Nah, kan tetapi sebagaimana kuadrat dari simpangan gelombang ini sebanding dengan energi gelombang. Ya. Jadi energi ini kan sebanding dengan A kuadrat. Oke. Jadi kalau kita kuadratkan kan menjadi positif semua. Ya. Ini sebanding dengan energinya, energi gelombang. Maaf. Ya, kuadrat dari simpangan gelombang sebanding dengan energi gelombang. Kuadrat dari kuat medan listrik pada gelombang EM adalah sebanding dengan intensitas gelombang. Maka kuadrat dari fungsi gelombang psi, ini psi kuadrat, ini menunjukkan, yang ditunjukkan adalah probabilitas. Ya. Kemungkinan menemukan partikel pada lokasi tertentu, pada waktu tertentu, pada lokasi X, pada waktu T. Ya, di sini. Pada lokasi X pada waktu T. Kita sebut sebagai probabilitas. Ya. Maka untuk partikel bebas yang bergerak satu dimensi sepanjang sumbu X, ya, maka fungsi probabilitasnya kita kuadratkan. Si X, si sebagai fungsi XT kuadrat sama dengan, nah ini kuadratkan. Oke. Ini dengan ini 1, ini dengan ini 1. Dapatnya adalah A kuadrat. Ya, A kuadrat kalikan E berbuat 0 sama dengan A kuadrat. Oke. Maknanya apa itu? Oke. Yang kita gunakan parameter persamaan sinusoidal, maka probabilitas menemukan partikel sepanjang sumbu X adalah sama di setiap tempat dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Ini probabilitas menemukan partikelnya ya ada sepanjang sumbu X, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, probabilitasnya paling tinggi ya di sini lebih tinggi dibanding sini ya. Ini sampai minus tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Nah, tentu saja hal ini sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya. Delta X kali delta P. Delta P lebih besar sama dengan H-net per 2. Ya, di awal pembahasan. Kenapa? Karena kita kan dalam membuat model ini kita menggunakan momentumnya definitif ya. Artinya lambdanya per lambda, ya, kita menggunakan gelombang dengan lambda tertentu yang sama, ya, sehingga nilai delta X-nya menjadi tak terhingga, ya, karena delta P-nya fix, ya, delta P-nya 0, maka perlu delta X tak hingga. Ya. Sejauh ini apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bingung sepertinya? Atau bingung apa yang ditanyakan? Nggak apa-apa, ini pengantarnya saja ya. Jadi kita berikan ini supaya tidak kaget nanti di fisika kuantum. Kalau untuk fisika modern sebenarnya ini di luar silabus, artinya hanya sebagai for your information, ya, tidak masuk ke UTS kan. Maaf, tidak masuk ke UAS dan segala macam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh dijelaskan kembali yang prinsip ketidakpastian Heisenberg itu? Oke. Ini seperti kemarin saya daripada buka slide kemarin, kita buka ini saja. Ya. Tadi kan dalam pembahasan awal kita menggunakan gelombang sinusoidal. Ya. Mana nih gelombang sinusoidal? Nah, gelombang sinusoidalnya seperti ini. Oke. Artinya kan dia dari minus tak hingga sampai plus tak terhingga ada. Ya. Gelombangnya ada di sana. Oke. Maka artinya apa? Ketidakpastian di X. Ya. Nah, ini ketidakpastian di X. Posisi, kan ini lokasinya di mana? Lokasi di mana? Ini momentumnya berapa? Nah, kalau kita menggunakan definitif sin theta, ya, di mana theta tadi adalah kx minus omega t. Ini kan sudah definitif ya.
artinya fix, cuma ada satu gelombang saja. Kalau ada satu gelombang saja, berarti artinya dia posisinya bisa dari tak terhingga sampai minus tak terhingga. Ya. Ketidakpastian di delta X-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena kita fix ketidakpastian di momentumnya 0. Ya. 1. Momentumnya sudah fix definitif. Ya. Sedangkan prinsip ketidakpastian Heisenberg kan tadi tidak memungkinkan seperti itu. Ya. Kalau kita ingin lokasinya definitif, kita ingin tahu bahwa partikel kita itu ada di titik 0 atau titik 1 atau titik 2, maka kita perlu menyusun banyak sekali gelombang. Ya. Nah, ini gelombang yang lambdanya berbeda, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. Semakin banyak lambdanya, maka akan semakin definitif tempatnya. Kalau ini dari minus tak hingga sampai tak hingga, kalau saya gunakan 5 lambda ini menjadi definitif delta X-nya ya antara ini sampai ini. Oke. Bisa di sini, 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 dan seterusnya. Oke. Kalau saya tambahkan lagi ini, ya, artinya apa? Ketika delta X-nya kita kecilkan, maka kita perlu memperbesar delta P. Oke. P-nya, delta P-nya bisa dari P yang paling kecil sampai P yang paling besar. Ya. Nah, kalau saya ingin fiksasi posisinya partikelnya hanya di satu titik, maka kita perlu gelombang yang sangat banyak hingga n, ya, tak terhingga. Ya, maka delta X-nya fix 0, maka delta P-nya tak terhingga. Dari panjang gelombang yang paling panjang sampai yang paling pendek ada. Ya, itu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Apakah bisa dipahami? Berarti agar bisa terdefinitif itu harus memiliki gelombang yang banyak gitu ya, Pak? Iya, kalau kita ingin informasi yang X definite, maka panjang gelombangnya kita perlu menyusun panjang gelombang saking banyak. Oke. Artinya seperti kita kedinginan camping ya, hujan dingin sekali di gunung, tapi pakai selimut yang kecil ya. Kalau kita ingin menutup kepala kita ya kaki kita kelihatan. Kita ingin menutup kaki kita, kepala kita kelihatan. Ya seperti itu. Oke. Karena ada sifat gelombang dan partikel tadi, maka kita tidak bisa mendapatkan informasi yang fix untuk dua variabel yang setara tadi ya, posisi momentum atau energi dengan waktu. Itu ya. Baik, Pak. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah gelombang yang bebas, artinya partikel bebas. Partikel bebas seperti apa? Ya, cahaya yang disinarkan dari sumbernya atau elektron yang memang benar-benar sedang jalan-jalan tidak terikat segala macam. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke partikel terikat. Kenapa? Karena sebagian besar fenomena ini kan seperti itu. Elektron-elektron tidak terdapat dalam bentuk bebas, tetapi dia terikat dalam sebuah atom misalnya. Oke. Nah, ini ada elektron yang lain. Berarti selain energi kinetik, dia juga memiliki energi potensial, ya, tarik menarik dengan inti atom. Oke. Maka kita akan menambah kompleksitasnya sedikit lagi. Ya. Nah, untuk parameter Schrödinger untuk partikel dalam medan potensial, kita perlu tambahkan potensial listrik di sini. Ya. Jadi adalah tadi kan 1 dengan 3. Sekarang kita tambahkan potensial listriknya. Ya. Jadi energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan ini tertentu. Ya. Nah, tadi kembali lagi untuk fungsi ini, ya, bagian 1 dan 3 akan menghasilkan tadi A kuadrat H kuadrat per 2M, turunan kedua terhadap X sama dengan C tadi ya, I kali I kuadrat kali A kuadrat K kuadrat dibagi 2M kali Q. Oke, kita dapatkan bahwa ini adalah energi kinetiknya. 1 dan 3 ini merupakan energi kinetik.
Sedangkan bagian 2 ini kita sebut sebagai energi potensial. Oke. Nah, awal ini menjadi energi kinetik. Yang kedua ini menjadi energi potensial. Ya, ya kan? Oh, ini menjadi energi total. Ya. Ini menjadi energi total. Yang 3 ini energi total. Ya, jadi energi total sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Ya. Ini intinya hanya kita tambahkan satu satu sisi lagi di bagian energi potensial. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kalau tadi kan umumnya untuk delta X dengan delta P, ya. Sekarang kita gunakan delta E dengan delta T. Oke. Ini juga sama. Delta E kalikan delta T juga lebih besar atau sama dengan H-rate per 2. Ya, kita ingin mengetahui. Artinya apa? Kalau saya ingin mengetahui energinya, ya, energi dengan sangat akurat, maka probabilitas T-nya menjadi tak terhingga. Ya. Kapan energi tersebut tercapai? Bisa dari sejak zaman diciptakan sampai kiamat nanti bisa T-nya seperti itu. Ya. Intinya kita ingin mengetahui nilai energi dengan akurat, delta T sama dengan delta E sama dengan 0, maka ketidakpastian pada durasi waktu menjadi tak terhingga. Delta T sama dengan tak terhingga. Ya. Dan tetapi that's fine, kita tidak apa-apa. Dalam beberapa hal kita cuma ingin tahu nilai energi saja dengan detail, ya, dan tidak peduli waktunya kapan, durasi waktu. Si elektron ini memiliki energi tersebut itu pada waktu kapan, sampai kapan itu kita tidak peduli. Ya. Misalnya tingkatan energi elektron pada atom. Kita kan tidak peduli saat detik ini, detik lainnya, terserah. Pokoknya kita cuma ingin tahu tingkatan energinya berapa. Oke. Maka kita bisa uraikan. Ya, tadi persamaan Schrödinger yang C sebagai fungsi X dan T, tadi kita uraikan sebagai fungsi X saja dan fungsi T saja. Ya, kita pisah di sini. Oke. Ini A kali E IKX E omega T. Nah, kita cuma ingin tahu sebagai fungsi T saja. Oke. Ini kan kita ubah. Ya. Ini kalikan ini. Ya. Jadi ini kenapa ya? Oke, jadi kita ingin ubah satu ini kan sebagai fungsi dari X saja. Kalau tadi adalah pakai C besar, sekarang kita gunakan C yang kecil. Ya. C besar ini sama dengan C kecil sebagai fungsi X dan C kecil lainnya sebagai fungsi T. Ya. Nah, fungsi X-nya kita sebut sebagai time independent Schrödinger equation. Artinya persamaan Schrödinger yang tidak peduli waktunya. Ya, kita cuma ingin mengetahui aspek X-nya. Ya. Nah, sehingga fungsi distribusinya bisa kita tuliskan kalau probabilitas kuadrat sama dengan probabilitas, ya, tadi probabilitas, maka ini sama dengan probabilitas yang X saja, time independent saja, kali probabilitas yang time dependent saja. Oke. Nah, ini sama dengan probabilitas kali E berpangkat 0. Artinya nilai probabilitasnya ini bisa juga dilihat dari nilai X-nya saja, tidak peduli T-nya berapa. Ya. Paham tidak? Atau perlu dijelaskan lagi? Iya, Pak. Dijelaskan lagi. Oke. Mana tadi? Oke. Nah, ini kita ingin ubah faktor seperti ini kan ya. Ini kan misalnya tadi ada gelombang.
Oke. Nah, kita freeze di sini. Ini kan T sama dengan 0 misalnya seperti ini, T sama dengan 1 dia sudah berubah lagi gelombangnya ya. Kita ingin dia freeze saja. Kita ambil foto T, tidak peduli ya. Kita anggap seperti ini saja. T biasa saja. Oke. Maka probabilitas menemukan partikel di titik tertentu, ya. Ini T sama dengan 1 kan sebenarnya mungkin sudah bergeser di sini ya, sedikit bergeser. T sama dengan 2 lebih bergeser lagi. Nah, kita ambil saja bahwa yang kita pakai itu relatif saja. Jadi permulaan dari gelombang sini. Oke. Ini dianggap sebagai titik 0, ini dianggap sebagai titik 0, ini dianggap sebagai titik 0. Kalau demikian artinya terserah mau T0, T1, T2, kita ambil referensi yang sama saja. Ya. Jadi probabilitas menemukan partikel kan ini probabilitasnya lebih tinggi di sini ya dibanding di sini. 0. Ini juga lebih tinggi di sini. Ini juga lebih tinggi di sini. Ya. Jarak tertentu dari 0. Artinya kita sebenarnya bisa mengukur probabilitas X dengan mengesampingkan T. Ya. Nah, secara garis besar persamaan ini bilang seperti itu. Ya, bahwa kita bisa membagi fungsi tadi sebagai fungsi yang bergantung pada X dan fungsi yang bergantung pada T. Ya. Probabilitasnya ternyata kalau kita gunakan seperti ini tidak merubah probabilitas. Ya, probabilitas menemukan elektron di titik ini ya. Sama. Ya, jarak tertentu dari nilai nolnya tidak berubah. Ya, tidak tergantung waktu T1, T2, T3. Karena yang kita ambil adalah jarak tertentu ya. Ini secara kasar persamaan itu bunyinya seperti itu ya, secara bahasa sederhananya seperti itu. Oke. Artinya kalau kita tidak peduli tentang waktunya, kita masih bisa kok menghitung probabilitas terhadap X-nya. Oke. Ya. Bisa dipahami? Setidaknya big idea-nya saja. Bisa, Pak. Saya? Oke, kita lanjutkan. Nah, maka kita hanya perlu probabilitas terhadap X-nya saja ya. Kita sebut sebagai time independent. Jadi tidak peduli waktunya. Independen terhadap time, independen terhadap waktu. Ya, kita sebut sebagai time independent Schrödinger equation. Biasanya lambangnya adalah C yang kecil, bukan C huruf besar, tapi C huruf kecil. Oke. Nah, kita kembali lagi ke paket gelombang ya, bahwa kalau partikel adalah seperti ini. Sedangkan gelombang adalah seperti ini ya. Partikel itu posisinya fix, bisa kita tunjuk ya, oh sekarang di sana. Sedangkan gelombang itu posisinya kita tidak tahu, menyebar di semua ruangan. Oke. Nah, untuk partikel-partikel kuantum yang ternyata memiliki sifat baik sifat partikel maupun sifat gelombang, maka kita harus merumuskan keduanya itu. Yang paling memungkinkan adalah bentuk dari paket gelombang, ya, di mana ini adalah kombinasi dari berbagai jenis panjang gelombang, sehingga kita dapatkan delta X-nya yang tidak menyebar ke segala arah, ya, tapi mulai mengerucut ke satu tempat. Oke. Nah, ini gambaran dari sebuah paket gelombang. Nah, kita coba ingin aplikasikan ada sebuah partikel kuantum berada di dalam sebuah kotak potensial. Ya. Nah, tadi paling sederhana untuk superposisi dua gelombang partikel kuantum adalah partikel di dalam kotak potensial. Oke. Nah, fungsi gelombang ini kita dapat disusun sebagai superposisi antara gelombang yang bergerak maju dan yang bergerak ke belakang, mundur. Ya, superposisi dari yang bergerak ke arah sumbu X dan arah sumbu minus X. Ya. Nah, sebagaimana gelombang diam pada senar adalah superposisi dari dua gelombang. Oke. Saya mempunyai sebuah partikel kuantum dengan massa M, momentumnya P, terjebak dalam sebuah kotak potensial. Artinya
Si elektron atau apa itu dia cuma bisa bergerak di dalam ini, tidak bisa bergerak di luar. Ya. Nah, maka dia memiliki potensial 0, di luar energi potensialnya tak terhingga. Ya, artinya partikelnya tadi hanya dapat bergerak di sini. Oke. Bayangannya seperti apa sih itu, Pak? Partikel yang seperti itu seperti apa? Oke. Kita akan coba supaya tidak abstrak, kita coba berikan contoh. Contohnya adalah elektron dalam molekul kimia. Ya, contohnya seperti ini adalah molekul beta karotin. Oke. Provitamin A. Bukan ya, beta karotin. Sepertinya iya. Ya. Nah, ini ada struktur ikatan rangkap, ikatan tunggal, ya, yang kita sebut sebagai konjugasi. Masih ingat konjugasi di kimia dasar atau kimia SMA? Artinya apa? Artinya struktur ini bisa seperti ini, bisa juga yang sini yang rangkap, ya, ini yang tunggal. Ini berpindah ke sini, ini yang rangkap, ini yang tunggal. Yang rangkap, ini yang tunggal. Dan seterusnya, artinya si elektron P-nya tadi bisa bergeser-geser, bisa bergerak. Si elektron tadi bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan. Tapi dia cuma bisa bergerak sepanjang molekul ini, ya. Bisa nggak elektron tadi keluar jalan-jalan di luar molekul? Tidak bisa, karena perlu energi yang sangat tinggi untuk melepaskan elektron dari molekul. Ya. Nah, ini model yang sama untuk partikel di dalam kotak. Ya, seperti itu. Elektron cuma bisa berjalan di tertentu saja, kotak tertentu sepanjang L. Dimensinya tadi L, ya, panjangnya L. Elektron tadi masanya M, momentumnya P, terjebak di kotak potensial. Oke. Nah, ini kita dapatkan persamaan Schrödinger tadi, A kuadrat per 2M, D kuadrat C. Ini yang sudah time independence, ya. Per dx kuadrat sama dengan E kali C. Oke. Maka mana sih? Ini ya. Oke, dari persamaan gelombang untuk partikel tersebut, fungsi gelombangnya memiliki kondisi solusi Schrödinger adalah ini, ya. E A kalikan E berpangkat I kx dikurangi A kalikan E berpangkat minus I kali K kali X, ya. Saat X sama dengan 0 di sini C-nya sama dengan 0, ya. Jadi dia bisa gelombangnya seperti ini. Oke. Dan saat X sama dengan L, probabilitasnya juga 0. Ya, sehingga nilai KL adalah sedemikian rupa sehingga KL ini kelipatan dari N kali Pi, kelipatan bulat dari Pi setengah panjang gelombang. Ya. Maka tingkatan energi pada partikel dalam kotak adalah ini, kita gunakan energi kinetiknya. Dia bisa bergerak dengan kecepatan berapa sih sehingga gelombangnya itu bisa membuat yang seperti ini. Kondisi di mana pada saat X sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, dan X sama dengan L, C-nya juga 0. Nah, di ujung-ujungnya ini 0 probabilitas menemukan partikelnya. Ya. Maka kita bisa gunakan energi kinetik setengah mv kuadrat atau P kuadrat per 2M, H coret kuadrat K kuadrat per 2M. Atau tadi kan kita dapatkan KL sama dengan N lambda, ya, supaya di ujung-ujung ini selalu 0 kan cuma bisa 1 atau 2, ya, atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, ya. Artinya ini kan setengah dari 180 derajat, ya. Setengah dari 360 derajat, setengah dari satu lingkaran full. Nah, ini kan satu lingkaran full gelombang. Kalau ini setengah. Berarti ini setengah, ini 2 kali setengah, 3 kali setengah, ya 4 kali setengah dan sebagainya. Ya, artinya kan setengah kali ulangan bulat 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai pi. Ya, setengah lingkaran itu kan pi. Satu lingkaran 2 pi. Maka ini menjadi
Sedangkan ini menjadi N, ya, N kali Pi. Nah, ya, N kali Pi. Oke. K tadi apa? K itu adalah 2Pi per lambda, perpanjang gelombang. Oke. Nah, L itu apa? L itu panjangnya. L ini panjang. Oke. Maka KL, ya, ini harus K kalikan L 2Pi L per lambda sama dengan N kali setengah lambda. Lambdanya kita bisa coret, duanya bisa kita coret. Ya. Oke, berarti N kali Pi sama dengan gimana? NP. Nah, intinya itulah ya. Saya juga ini tadi nanti kita ubah lagi. Maksudnya apa ini? KL sama dengan N sama dengan Pi. Artinya sepanjang L ini adalah harus kelipatan bulat setengah dari lambda. Ya, kalau saya dapat yang seperti ini, nah, tidak bisa di sini terbuka, ya, karena probabilitasnya di sini harus 0. Pada saat X 0 probabilitasnya 0 dan saat XL sama probabilitasnya juga 0. Di ujung-ujungnya harus tertutup, harus 0. Oke, makanya kita dapatkan tadi, ya, bahwa KL sama dengan N lambda. Demikian K sama dengan N lambda per L. K kuadrat saya ubah menjadi N kuadrat lambda kuadrat per L kuadrat. Oke. Saya dapatkan energi sama dengan mana nih? H kuadrat ini kan H coret ini kan H per 2Pi. Ya, maka H coret kuadrat sama dengan H kuadrat per 4Pi kuadrat. Nah, ini Pi kuadratnya bisa dicoret, 4-nya menjadi 8. Ya, maka saya dapatkan energi partikel, energi kinetik dari partikel di dalam kotak adalah memenuhi persamaan E sama dengan N kuadrat H kuadrat dibagi 8 M L kuadrat, di mana N adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Ini bahwa energi partikel dalam kotak potensial ini bersifat diskrit, ya, terkuantisasi, tidak boleh menempati sembarang tempat energi. Dia hanya boleh energi E1, 4 kalinya E1, 9 kali E1, 16 E1, 25 E1, dan seterusnya. Tidak boleh menjadi 2E1, 1,5, 4,79, dan sebagainya, tidak bisa. Ya. Ini hanya bisa memenuhi, menempati tingkatan-tingkatan energi. Ya. Kita sebut sebagai discrete atau quantize, terkuantisasi, atau maka ini menjadi kuantum. Ya. Pendekatan-pendekatan yang discrete, quantize seperti ini menjadi konsep kuantum. Tidak boleh semua tingkatan energi terisi, hanya energi tertentu saja. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari probabilitas. Probabilitas menemukan fungsinya adalah ini ya. Maka cos plus I sin, cos minus I kali sin. Ya, kita dapatkan 2I kali A sin KX. Ya. K tadi kita ubah menjadi apa? NP per L. Ya, maka kita dapatkan probabilitas atau fungsinya adalah, fungsi gelombangnya adalah 2 kali I kali A sin NPX per L. Oke. Nah, ini kita fungsi gelombangnya kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Hanya bisa setengah, satu kali setengah lambda, satu setengah lambda, 2 lambda, 2 setengah lambda, dan seterusnya. Oke. Artinya fungsi gelombangnya juga bersifat diskret untuk partikel di dalam kotak. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Sudah cukup banyak. Saya takut nanti ada yang terlewat. Oke. Ada yang belum jelas? Ada yang perlu dijelaskan ulang? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, belum ada, kita lanjutkan. Oke.
sampai partikel di dalam kotak. Nah, probabilitasnya berapa? Probabilitas menemukan partikel di dalam kotak potensial. Nah, kita gunakan time independent Schrödinger equation, ya. Dikuadratkan saja fungsi C kecil tadi, ya. Fungsi C yang time independent tadi. Kuadrat terhadap X. Oke. Maka kita dapatkan 4A kuadrat. Mana tadi fungsinya? Oke. Ini kita kuadratkan. 2 kali 2, 4. I kali I, akar min 1 kali akar min 1. Jadi, min 1 kan? Kalikan A, kali sin kuadrat, dan sebagainya. Kita dapatkan ini. 4A kuadrat, sin kuadrat, NPX per L kali dx. Oke, kita tinggal integralkan saja. Integralkan dari 0 sampai L. Maka kita dapatkan probabilitas menemukan partikel di dalam kotak adalah 1. Probabilitas menemukan partikel antara 0 sampai L adalah 1. Oke. Maka kita hitung aja. Probabilitasnya 1, 0 sampai L minus 2A. Ini integral dari sin adalah minus cos, ya. Kita dapatkan ini. Oke, maka kita dapatkan minus 2A kuadrat X ditambah L per 2NP kali sin 2NPX per L. Diintegralkan dari 0 sampai L adalah minus 2A kuadrat L dengan 1. Atau minus 1 ini kan menjadi minus A kuadrat, ya, sama dengan 1/2N. Oke. Atau kalau A-nya bagaimana? Kalau A saja, dan akar, itu kan akar dari min 1 adalah I, akar dari A kuadrat A. Berarti I kalikan A, ya, sama dengan akar 1/2N. Oke. Berarti fungsi gelombangnya, tadi kan kita hanya tulis A saja, tanpa tahu A-nya itu berapa amplitudenya. Ternyata amplitudenya sebanding dengan akar 2 kali L, ya, kali sin NPX per L. Ini untuk mencari probabilitas. Oke. Contohnya adalah fenomena di beta karotin. Ini kan molekul yang lurus, jadi kita bisa anggap sebagai satu dimensi, ya. Tidak berkelok-kelok. Jika X ke sana, ya sudah, ini satu dimensi saja. Oke. Nah, contohnya fenomena warna pada senyawa organik konjugasi, yang kita sebut sebagai kromofor, ya, bahan-bahan kimia yang mempunyai warna, ya, wortel, kemudian biji kulit manggis, kemudian buah naga dan sebagainya. Oke, kita sebut sebagai kromofor. Nah, ini dapat dimodelkan dengan prinsip partikel di dalam kotak untuk satu partikel. Ya. Misalnya pada molekul beta karotin yang memiliki 11 ikatan konjugasi sepanjang 2,4 nanometer. Dengan jumlah elektron sebanyak 22, tentukan kira-kira warna apa yang diemisikan oleh molekul beta karotin. Catatannya, elektron pada molekul beta karotin mengalami gaya elektrostatik sehingga U-nya tidak sama dengan 0. Agar kita tetap bisa menggunakan persamaan partikel dalam kotak dengan U sama dengan 0, kita bisa ubah massa elektronnya, ya. Kita ubah menjadi massa efektif elektron. Kira-kira besarnya 0,55 kali untuk elektron pada bahan organik semikonduktor. Oke. Maka kita bisa gunakan persamaan di dalam kotak, ya. Molekul beta karotin terdapat 22 pi elektron. Ya, jika masing-masing tingkat energi tadi dapat menampung 2 elektron, artinya tadi, ya, ini bisa menampung 2 elektron, ini 2 elektron, ini 2 elektron, ini 2 elektron, ini 2 elektron. Kira-kira pada tingkatan energi keberapa? Penuh, ya. Tentu saja N11, ya, kan jumlahnya 22, maka N11 tingkat energi ke-11
Dari 1 sampai 11 akan terisi penuh elektron. Sedangkan tingkat energi ke-12 kosong. Sehingga yang memungkinkan adalah transisi dari elektron 11 ke 12 dan sebaliknya 12 ke 11 yang paling memungkinkan. Maka transisi yang paling memungkinkan adalah transisi dari 12 ke 11 yang menghasilkan energi. Maka kita hitung saja berapa energi yang akan dikeluarkan pada transisi ini. N final N11 kuadrat dikurangi N12 kuadrat dibagi H. Ini dari mana persamaannya? Dari sini. Dari ini. Nah, untuk E11 maka 11 kuadrat A kuadrat per 8mL kuadrat. Untuk E12 12 kuadrat A kuadrat per 8mL kuadrat. Ini kan sama ya. 8mL ini kan selalu sama. Maka kita bisa keluarkan delta E sama dengan E11 dikurangi E12 sama dengan E12 kuadrat kurangi 11 kuadrat ya. Sama dengan H kuadrat per 8mL kuadrat 12 kuadrat dikurangi 11 kuadrat. Itu saja ya. Nah, ini maka jadinya seperti ini. 12 kuadrat kurangi 11 kuadrat. Misalnya sama H 8mL. Tetapi M-nya kita gunakan massa efektif. Massa elektron kan 9,11. Sedangkan massa efektifnya hanya separuhnya, 0,5. Dikalikan saja. Kita dapatkan bahwa energi yang diemisikan adalah 4,37 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Kalau kita ubah ke panjang gelombang, ini sebanding dengan lambda 455 nanometer. Ini warna biru. Artinya beta karoten ini, molekul beta karoten ini akan menyerap panjang gelombang biru. Sehingga kalau disinari dengan cahaya putih, yang biru diserap, sisanya tinggal apa? Tinggal apa? Kira-kira warnanya apa? Ayo, beta karoten warnanya apa kira-kira? Orange. Orange ya. Kenapa? Karena birunya diserap, hijau tidak, merah tidak ya, kuning tidak, segala macam. Jadi lawan dari warna biru ini yang akan tampak oleh mata kita. Ini yang diserap, ya lawannya yang tampak, lawan dari biru orange, kan berwarna orange. Ya, kita temukan beta karoten ini pada makanan-makanan zat-zat natural yang berwarna orange. Ada ubi, orange, wortel, makanya namanya carrots. Karoten ini diambil dari sini karena pertama kali yang diisolasi dari wortel. Ada lobak, ada warna kuning, orange dari berbagai buah dan sayuran itu berasal dari beta karoten. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Ada satu lagi terkait quantum dot, kita gabungkan dengan pembahasan selanjutnya saja. Oke, kalau tidak ada kita bisa cukupkan pertemuannya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak.